Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus soal apa yang dilakukan orang ini, si tukang pijat ini, yang emang buat aku merinding sih. Karena ini orang emang serem banget sih korbannya. Bukan cuma satu tapi banyak, sampai salah satu korbannya itu anggota Kopassus loh. Yang lebih gilanya lagi, semua korbannya nggak ada yang bisa menghindar dari dia setelah korbannya masuk ke radar targetnya. Karena semua korban-korbannya awalnya dianggap hilang secara misterius. Yang anehnya nggak ada yang curiga sama dia, nggak ada yang tahu apa dan kayak gimana sisi gelap orang ini. Yang emang bener-bener serem banget sih. Setelah kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Jadi orang ini bernama Yulianto, dia tumbuh besar di desa Pucangan yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mana dia ini tinggal dengan kedua orang tuanya yang sebagai petani. Biarpun keadaan keluarganya yang sederhana, tapi sejak kecil Yulianto ini udah jadi anak yang aktif dan ceria. Karena dia ini emang punya banyak teman dan kebanyakan temannya juga emang senang sama Yulianto ini. Karena Yulianto ini emang pintar bergaul dan lucu, karena dia ini suka usil nih kalau bercanda. Tapi di balik itu teman-temannya nggak ada yang berani usil balik ke dia. Karena biarpun Yulianto ini suka usilin temannya, tapi Yulianto ini gampang marah dan sakit hati kalau dipercandain balik. Tipikal orang yang baperan. Tapi yang ngerinya lagi nih ya, Yulianto ini sering nyimpen dendam kalau tersinggung. Meskipun hal kecil sekalipun, dan tanpa ragu-ragu dia berani melakukan apapun demi memenuhi hasrat dendamnya, termasuk karena hal kecil sekalipun. Dan inilah yang ngebuat Yulianto ini jadi sosok yang mengerikan, sampai berakhir ada 7 nyawa yang dia hilangkan selama bertahun-tahun ya, karena dia udah kecanduan melakukan aksinya. Yang lebih seremnya lagi, nggak ada yang tahu gimana sisi gelapnya dia, dan nggak ada yang tahu soal apa yang dia lakukan tuh selama bertahun-tahun. Jadi semua orang masih mengenal kalau Yulianto ini sama kayak orang-orang lain yang ada di desanya. Justru karena inilah jadinya ya, semua korbannya nggak ada yang bisa menghindar dari cengkraman dia. Tahun 1991 saat Yulianto ini masih berusia 19 tahun, tapi dia saat itu udah suka mendalami ilmu gaib, yang mana saat itu juga dia berencana akan melakukan ritual di puncak Gunung Merapi yang emang gak jauh dari desanya. Jadi karena ini dia pun ngajak salah satu temannya yang bernama Siti Aminah untuk mendalami ilmu gaib dengan melakukan ritual ke puncak Gunung Merapi. Karena Siti juga yang tertarik dengan ilmu gaib, jadinya ya Siti pun mau ikut. Tapi sebelum berangkat, Yulianto juga minta untuk pendakian mereka dirahasiakan, karena katanya itu salah satu syarat untuk keberhasilan ritualnya. Siti pun akhirnya setuju, yang akhirnya siang hari itu juga mereka pun berangkat mendaki Gunung Merapi yang cuman mereka berdua. Nah terus di hari yang udah mulai gelap, mereka pun berhenti dan mendirikan tenda untuk bermalam di pos terakhir yang ada di Pasar Bubrah, yang saat itu situasinya dingin dan sepi dan juga gelap gulita. Disinilah Yulianto yang pengen merasakan hangatnya tubuh Siti. Dengan lembut dia pun merayu Siti untuk mereka bercocok tanam. Di dalam tenda, Siti yang kaget langsung marah dan nolak ajakan Yulianto. Bahkan dengan keras, yang ternyata penolakan Siti ini ngebuat Yulianto marah dan tersinggung. Yang seramnya ya, Yulianto nggak pernah nunjukin kemarahannya, tapi secara diam-diam Yulianto pun mulai merencanakan hal gila untuk memenuhi hasrat dendamnya, yang mana di situ Yulianto pun minta maaf dan berusaha ngebaikin Siti. Setelah itu dia pun ngajak Siti untuk menikmati pemandangan malam hari dari atas Gunung Merapi yang berada di tepi jurang. Tanpa curiga ya, Siti pun mau ikut. Dan di saat Siti yang sedang melihat pemandangan malam hari dari situ, disinilah Yulianto pun langsung mendorong Siti ke jurang yang sangat curam. Setelah itu baru Yulianto ini pun puas dan lanjut bermalam di situ sendirian. Nah terus besok paginya dengan tenang dia pun balik ke desanya. Tapi beberapa hari kemudian keluarga Siti mulai heboh karena Siti yang udah nggak pulang-pulang selama beberapa hari.
Nah, tapi karena nggak ada yang tahu soal pendakian mereka tadi, karena memang mereka rahasiakan, nah jadi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Siti. Bahkan nggak ada yang curiga dengan Yulianto ini. Tapi setelah kurang lebih seminggu, Siti masih juga belum ditemukan. Keluarganya pun sampai melaporkan hilangnya Siti ini ke polisi, dan polisi pun sempat berusaha nyari Siti, tapi tetap ya nggak ditemukan. Terus setelah beberapa bulan bahkan tahun, Siti masih juga belum ditemukan, yang akhirnya keluarganya pun sampai pasrah. Yang mana saat itu hilangnya Siti ini pun sampai jadi misteri di desa mereka. Karena ini sampai muncul juga desas-desus dari warga desanya yang menduga kemungkinan Siti ini kawin lari. Nah, saat itu Siti emang dikenal sebagai wanita cantik di desanya. Jadi banyak lelaki yang suka sama dia. Jadi itulah alasan dibalik hilangnya Siti yang banyak dipercaya orang-orang saat itu. Yang pasti desas-desus ini yang ngebuat Yulianto senyum-senyum sendiri. Di tahun 2000 setelah Yulianto dewasa, akhirnya dia pun menikah dengan istrinya yang bernama Mulani, yang berprofesi sebagai guru PNS. Setelah mereka menikah, mereka pun tinggal di Kampung Keranggilan yang masih berada di Sukoharjo. Di sini Yulianto ini dikenal sebagai orang yang pekerja keras. Nah, saat itu dia ini melakoni beberapa pekerjaan sekaligus. Yang pertama, Yulianto ini juga serabutan karena dia ini sering dipanggil tetangganya ya untuk benerin genteng bocor, atau mungkin dipanggil untuk merenovasi rumah. Dan Yulianto juga dianggap punya insting yang kuat untuk bisa membaca di mana keberadaan mata air. Jadinya dia pun sering dipanggil untuk menggali sumur. Ditambah Yulianto juga disibukkan di peternakan kecilnya karena dia juga membangun kandang kambing di sebelah rumahnya untuk bisnis sampingannya. Bukan cuman itu, Yulianto juga saat itu yang emang dikenal sebagai tukang pijat. Jadi di rumahnya pun sering kedatangan pasien untuk dipijat. Untuk pengobatan alternatif, karena dia ini juga dipercaya bisa mengobati segala macam penyakit termasuk penyakit gaib. Nah, saat itu Yulianto ini juga dianggap sakti yang punya ilmu kebatinan yang dianggap manjur untuk ngobatin segala penyakit. Nah, jadi itulah beberapa pekerjaan yang dia kerjakan sekaligus. Hasil dari kerja kerasnya, keuangan Yulianto pun perlahan membaik. Dan disinilah secara diam-diam Yulianto pun mulai melirik wanita-wanita lain, yang akhirnya di tahun 2002 Yulianto pun selingkuh dengan Rusmina yang bekerja sebagai ART di rumah pengusaha rotan yang ada di Surakarta. Terus setelah beberapa bulan selingkuh, Rusmina pun hamil anaknya Yulianto. Yang mana disinilah Rusmina pun terus mendesak Yulianto ini untuk bertanggung jawab dan memaksa Yulianto ini untuk menikahinya, karena Yulianto yang saat itu sudah punya istri dan 2 anak. Jadi Yulianto pun selalu nolak dan menghindar. Tapi karena Rusmina yang selalu mendesak, jadinya ya Yulianto pun mulai berpikir untuk melenyapkan Rusmina, yang bahkan dia pun langsung merencanakan untuk menghabisi Rusmina. Caranya dia nemuin Rusmina di saat itu sedang ada di rumah majikannya di Surakarta, karena Yulianto yang nemuin dia dengan baik-baik. Jadi ya dengan gampangnya mereka pun ketemu dan ngobrol-ngobrol. Terus begitu Yulianto sadar kalau keadaan rumah majikannya saat itu sedang sepi. Disinilah Yulianto pun langsung mencekik Rusmina sampai Rusmina pun ya nggak bergerak lagi. Setelah itu Yulianto pun langsung kabur, yang emang nggak ada yang ngelihat Yulianto ini nemuin Rusmina di rumah itu. Yang akhirnya majikannya pun kaget nemuin tubuh Rusmina yang udah terbaring dan nggak bernapas lagi. Dan soal ini pun awalnya masih menjadi misteris. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Rusmina ini. Akhirnya Rusmina pun dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Dan kasus ini pun saat itu berakhir tanpa adanya pelaku. Lagi-lagi Yulianto pun bisa kabur dengan mudahnya. Sedangkan Yulianto di rumahnya bener-bener tenang karena merasa masalahnya dengan Rusmina udah selesai. Dan saat itu juga nggak ada yang tahu, bahkan curiga ke Yulianto ini soal kasus Rusmina tadi. Di sisi lain, Yulianto juga saat itu sedang disibukkan dengan banyaknya pasien pijat yang harus dia layani di rumahnya, yang emang banyak pasiennya sampai jadi langganan. Karena Yulianto ini emang tipikal orang yang suka ngobrol,
Jadi dia sering ngobrolin soal apapun, bahkan Yulianto juga saat itu sering cerita ke beberapa pasiennya kalau dia bukan cuma bisa membaca di mana mata air, tapi juga bisa membaca di mana letak harta karun gaib yang katanya tertanam di dalam tanah dan juga ada di suatu goa itu berkat ilmu kebatinannya. Jadi dia pun sering ngajak beberapa pasiennya untuk ke sebuah goa yang ada di sana untuk bersemedi untuk mendapatkan harta karun gaib itu. Tapi banyak juga pasiennya yang cuma menganggap kalau itu cuman omongan untuk lucu-lucuan, karena saat itu keadaan ekonomi Yulianto ini yang emang sama kayak warga-warga lain di desanya, nggak yang mencolok banget gitu, karena kekayaannya mungkin kalau dia kaya banget ya mungkin baru warga di sana bisa percaya soal teori harta karun gaibnya. Tapi omong kosongnya bukan cuman satu-satunya alasan kenapa pasiennya jadi banyak. Ya alasannya karena buah ini, yang mana ini buah kecubung, karena biasanya pas dia memulai pijat pasiennya, Yulianto ini akan menghidangkan jamu yang terbuat dari ekstrak buah kecubung ini yang emang ngebuat pasiennya jadi tenang, bahkan berhalusinasi. Makanya pasiennya banyak karena banyak pasiennya yang suka dengan efek halusinasinya yang dianggap sangat menyenangkan. Tapi buah kecubung ini juga bisa mencabut nyawa kalau dikonsumsi secara berlebihan karena bisa merusak sistem saraf, yang mana inilah yang selanjutnya dia jadikan alat untuk siapapun orang yang enggak dia suka. Salah satunya Sugio yang merupakan temannya yang juga sering pijat ke tempat dia, yang mana Sugio ini saat itu punya hutang ke Yulianto sebesar 10 juta rupiah. Tapi karena Sugio yang lebih galak pas hutangnya ditagih, jadi Yulianto pun mulai nargetin nyawa Sugio secara diam-diam. Apalagi saat itu Yulianto ini udah nggak berpikir dua kali untuk ngilangin nyawa orang lain, karena Yulianto ini merasa mudah untuk menghilangkan jejak dari apa yang sudah dia lakukan, karena dia emang sudah berhasil 2 kali mengeksekusi orang lain dengan mudahnya. Karena ini saat itu yang sudah di tahun 2005, kayak biasa Sugio ini datang ke rumah Yulianto bukan untuk bayar hutang tapi untuk pijat. Dengan ramah di situ Yulianto pun menuruti keinginannya. Di awal Yulianto pun langsung menghidangkan jamu dengan dosis buah kecubung yang normal. Nah, karena di sini Yulianto ini masih punya niat untuk minta hutangnya untuk terakhir kalinya. Terus di pertengahan pijatnya dengan baik-baik Yulianto ini nanya yang sebenarnya ini pertanyaan yang udah kesekian kalinya, yang mana di situ dia nanya kapan Sugio ini bisa membayar hutangnya, karena Sugio yang nggak sadar kalau itu sebenarnya udah peringatan terakhir. Jadi Sugio pun cuman bisa ngasih janji-janji yang akan dia ingkari. Disinilah Yulianto pun langsung nawarin untuk dibuatin jamu lagi. Sugio pun setuju, yang akhirnya dia pun buat jamu dengan dosis buah kecubung yang banyak. Terus setelah jamu itu habis diminum, Sugio pun itu langsung sekarat. Yulianto pun langsung keluar dari kamar pijat itu, ninggalin Sugio di kamar dengan keadaan sekarat. Nggak lama kemudian Yulianto pun masuk lagi kamar pijatnya, yang mana di situ Sugio udah nggak bergerak lagi dan tidak bernapas lagi. Di malam harinya, tepatnya di tengah malamnya setelah istri dan anak-anaknya tidur, Yulianto pun langsung menggotong tubuh Sugio untuk dikuburkan dekat kandang kambingnya yang ada di sebelah rumahnya. Terus beberapa hari kemudian keluarganya Sugio pun mulai panik, mulai nyariin Sugio yang saat itu udah beberapa hari nggak pulang ke rumahnya. Yang akhirnya setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan Sugio masih juga belum ditemukan, yang akhirnya keluarganya pun pasrah. Sedangkan Yulianto masih aman karena sama sekali masih belum ada yang curiga ke dia. Nah, jadi setelah ini ya Yulianto pun beraktivitas kayak biasa, bahkan dengan tenangnya. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Yulianto pun kenal sama Suhardi, yang mana Suhardi ini pengrajin rotan yang ngalamin kebangkrutan, yang mana dia ini berasal dari kampung Tapesan yang juga masih berada di wilayah Sukarjo, Jawa Tengah. Jadi saat itu Suhardi ini sempat dengar kabar dari orang-orang kalau tukang pijat yang bernama Yulianto itu bisa membaca keberadaan harta karun karena ilmu gaibnya. Karena
Suhardi yang saat itu berambisi banget untuk bisa kembali kaya dan pulih dari kebangkrutannya. Jadi dia pun berusaha nyari dan akhirnya nemuin Yulianto di rumahnya. Disinilah mereka mulai ngomongin soal harta karun yang emang di situ Yulianto ini ngaku bisa ngebaca di mana keberadaan harta karun goib. Tapi syaratnya ada ritual yang harus mereka lakukan di sebuah goa, tepatnya di Goa Cermai yang ada di wilayah Serungga, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 2 jam tuh dari wilayah mereka. Dan ritual itu pun harus dilakukan beberapa kali. Setelah Yulianto menjelaskan syaratnya dan Suhardi pun setuju, besoknya mereka berangkat. Tapi sebelum berangkat, karena mereka harus ke wilayah Bantul yang memang harus menggunakan bus, sedangkan Suhardi nggak punya uang untuk ongkos. Jadi Suhardi ini minta ongkosnya ke sana dibayar dulu sama Yulianto. Nanti janjinya akan dia ganti. Yulianto pun setuju. Setelah itu mereka pun berangkat. Akhirnya mereka pun nyampe tuh di Goa Cerminnya, yang mana di situ mereka pun langsung melakukan ritualnya. Dan setelah ritualnya selesai, mereka pun pulang lagi karena katanya hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa kali ritual. Jadi singkat cerita, setelah 2 kali mereka melakukan ritualnya ke gua itu, yang semua ongkosnya dibayarin Yulianto, yang sebenarnya di sini Yulianto udah nunggu inisiatif Suhardi untuk menggantikan ongkosnya, tapi karena nggak ada basa-basi apapun dari Suhardi, jadi saat mereka melakukan ritualnya untuk ketiga kalinya, di sini niat Yulianto bukan lagi soal ritual, tapi untuk ngabisin Suhardi di situ. Terus di saat mereka yang sedang fokus bersemedi, di sini Yulianto pun langsung mencekik Suhardi, yang akhirnya ya di situ Suhardi pun berhenti bernapas. Setelah itu tubuh Suhardi pun dia seret masuk ke dalam perut guanya, dan tubuhnya pun dia tenggelamkan menggunakan batu besar di dalam air yang ada dalam perut guanya. Karena situasi guanya yang ada dalam hutan yang sunyi, jadi nggak ada yang tahu soal kejadian ini. Dan setelah itu ya dengan tenangnya Yulianto pun langsung pulang ke Sukoharjo. Setelah ini Suhardi pun sama kayak korban-korban lainnya yang dianggap hilang secara misterius, yang bahkan sampai sini ya masih belum ada yang curiga sama Yulianto ini, yang mana Yulianto ini masih dianggap sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan, dan juga dianggap sedikit sakti. Nah, jadi banyak orang-orang yang masih mendekat ke dia. Dan disinilah korban-korban selanjutnya pun ya masih terus berjatuhan, karena di tahun itu yang masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2007, yang satu pasiennya yang bernama Studio yang tertarik saat Yulianto ini menceritakan soal harta karun gaib dan ngaku bisa mendapatkan harta karun itu dengan melakukan beberapa kali ritual. Karena Studio ini yang memang benar-benar tertarik, akhirnya mereka pun merencanakan ritualnya. Yang kali ini mereka melakukan ritualnya itu di wilayah Pantai Parangtritis yang berada di wilayah Sleman, Yogyakarta, yang juga berjarak sekitar 2 jam sampai 3 jam dari wilayah mereka. Tapi lagi-lagi karena ongkos pergi ke sana yang harus dibayar Yulianto ini, karena saat itu ia nggak punya uang. Nah, jadi saat mereka melakukan ritual pertamanya di Pantai Parangtritis yang situasinya emang sunyi banget, di situ Yulianto pun langsung terpancing untuk ngabisin Studio di situ, yang akhirnya hidupnya Studio pun berakhir karena dicekik, dan tubuhnya pun itu dikubur di wilayah perkebunan warga yang gak jauh dari situ. Setelah ini Studio pun sama kayak korban-korban lainnya, cuman dianggap hilang tanpa jejak, dan Yulianto pun masih enggak dicurigain karena merasa gampang menghilangkan nyawa orang lain dan enggak pernah ada yang tahu dengan aksinya. Yulianto pun terus ketagihan tuh melakukan aksinya, bahkan karena hal sepele sekalipun loh, karena setahun kemudian yang saat itu udah di tahun 2008, saat itu Yulianto ini kedatangan pasien yang bernama Prawoto yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, yang mana Prawoto ini sudah menderita penyakit stroke selama 7 tahun. Nah, jadi saat itu banyak merekomendasikan ke dia untuk pengobatan alternatif ke Yulianto ini, yang dianggap dia ini punya jamu yang ampuh yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Karena inilah Prawoto pun mulai berobat ke Yulianto. Tapi pas sedang dipijat, Prawoto sempat mengeluarkan kalimat yang ngebuat Yulianto ini sakit hati. Karena sepele inilah di pertengahan pijatnya, Yulianto pun langsung ngebuat jamu lagi dengan campuran ekstrak buah kecubung yang banyak dan menghidangkan jamu itu ke Prawoto. Setelah jamu itu diminum, Prawoto pun langsung sekarat, bahkan kejang-kejang, sampainya Prawoto pun di situ menghembuskan napas terakhirnya di kamar pijat itu. Karena Yulianto tahu kalau Prawoto yang sedang menderita stroke yang udah parah, jadi di situ Yulianto pun
ngebuat seolah-olah struk Prawoto ini kumat lagi tuh saat sedang dipijat. Karena emang struk Prawoto yang sering kumat, jadi keluarganya pun langsung percaya dan menganggap Prawoto meninggal karena struknya. Sampai sini masih belum ada yang curiga dengan apa yang sudah dilakukan Yulianto ini, yang padahal saat itu korbannya udah 6 orang loh. Dan sampai sini pun semuanya masih belum berakhir, karena Yulianto yang makin ketagihan, dia pun akan terus melakukan aksinya dengan lembut ke siapapun yang ngebuat kesalahan sekecil pun ke dia. Terus di tahun 2010, Kopda Santoso yang sebagai anggota Kopassus yang saat itu udah langganan dan pijat sama Yulianto ini, sampai istri Yulianto pun kenal sama Santoso dan hafal ya kalau Santoso itu selalu datang pijat naik motornya jenis Supra. Tapi di tanggal 8 Agustus tahun itu ya kayak biasa Santoso pun datang ke rumah Yulianto untuk pijat. Nah karena udah kenal jadi begitu sampai mereka pun ngobrol-ngobrol dulu di ruang tamunya. Di ruang tamunya Yulianto ini. Dimana pas ngobrol inilah Yulianto ini sempat nyinggung soal bayaran pijat yang sebelumnya masih juga belum dibayar Santoso ini. Nah sebenarnya Santoso ini berniat akan bayar tapi nanti. Tapi karena Yulianto yang sudah terlanjur tersinggung dengan perkataan Santoso yang sebenarnya cuman bercanda. Disinilah dibalik senyumannya dia pun langsung merencanakan akan menghabisi Santoso. Dimana inilah yang seramnya dari Yulianto ini, karena kalau udah masuk di radar targetnya, calon korbannya nggak ada yang bisa menghindar, karena nggak ada yang sadar apa yang ada di isi otak dan hatinya. Jadi di sore itu setelah mereka ngobrol, mereka pun masuk ke kamar pijat. Nah di situ awalnya Yulianto menghidangkan jamu buah kecubung dengan dosis yang normal. Nah setelah Santoso merasa nyaman di pertengahan pijatnya, barulah Yulianto pun menghidangkan jamu yang kedua dengan dosis ekstrak buah kecubung yang cukup untuk mengakhiri korbannya. Terus setelah Santoso menengguk habis jamu keduanya, disinilah baru secara perlahan efek jamunya pun mulai bereaksi. Santoso pun mulai berkejang-kejang yang akhirnya melemah. Saat ini Yulianto pun langsung memiting dan mencekik Santoso untuk mempercepat prosesnya. Yang sebenarnya di situ Santoso masih sempat berusaha melawan dan berusaha melepaskan pitingan Yulianto ini. Tapi karena keadaan tubuhnya yang sudah melemah, jadi akhirnya ya Santoso pun berhenti bergerak dalam pitingan Yulianto ini. Setelah ini Yulianto pun keluar dari kamar pijatnya untuk nyari cangkul. Di sini istrinya sempat nanya karena tadi istrinya sempat dengar suara gaduh dari dalam kamar pijatnya. Di situ Yulianto cuma jawab yang katanya kalau Santoso tadi sempat kesurupan. Awalnya istrinya pun percaya aja. Nah terus entah gimana caranya Yulianto ini berhasil nguburin tubuh Santoso di belakang dapur rumahnya, yang emang tanpa diketahui istri dan anak-anaknya. Tapi besoknya istrinya ngerasa aneh karena tanah di belakang dapurnya kelihatan kayak baru dikeruk, bahkan masih ada gundukan tanah yang bentuknya mirip banget kayak kuburan. Karena ini istrinya pun sempat nanya, itu di belakang ada apa? Tapi di situ Yulianto justru marah-marah dengan istrinya karena merasa istrinya ngurusin yang bukan urusannya. Sampai karena ini ya mereka pun bertengkar karena kesal dengan istrinya. Yulianto pun langsung keluar naik motor Supra Pit milik Santoso. Di sini istrinya pun sempat bingung lagi kenapa Santoso ini ninggalin motornya di rumah mereka. Bahkan motornya sampai dipakai Yulianto. Disinilah istrinya mulai merinding dan curiga karena dia sempat dengar suara gaduh di kamar pijat. Terus dia nemuin adanya gundukan tanah di belakang dapurnya. Terus yang gak kalah anehnya, kenapa Santoso ninggalin motornya? Nah di sini istrinya mulai menghubungkan soal tanah kerukan itu dengan Santoso. Tapi istrinya juga nggak berani bongkar tanah gundukan itu yang emang bentuknya persis kayak kuburan. Tapi setelah 2 minggu kemudian, satuan Santoso di sana mulai nyariin soal hilangnya Santoso ini. Dan soal ini pun sampai didengar istrinya Yulianto. Disinilah istrinya pun makin curiga lagi. Kayaknya ada sesuatu yang dilakukan suaminya ke Santoso. Karena ini secara diam-diam istrinya Yulianto pun mendatangi kantornya Santoso dan nemuin teman-teman Santoso di sana untuk ngakuin soal semua kejanggalan yang sempat terjadi di rumahnya, dan juga ngelapor kalau motornya Santoso masih ada di rumahnya yang dipakai suaminya. Dan juga di belakang dapurnya ada gundukan tanah seukuran kuburan manusia yang emang istrinya
nggak berani ngebongkar gundukan itu. Karena inilah beberapa temannya Santoso pun datang ke rumah mereka, yang kebetulan di situ Yulianto sedang keluar, yang sedang ngebawa motornya Santoso. Nah, tapi di situ istrinya pun nunjukin gundukan tanah yang mencurigakan yang ada di belakang dapur rumahnya. Setelah teman-temannya Santoso ngelihat gundukan tanah itu yang emang sangat-sangat mencurigakan karena ukuran dan bentuknya bener-bener mirip kayak kuburan baru. Jadi mereka langsung melaporkan soal ini ke Polres Sukoharjo dan menyerahkan soal ini ke polisi untuk memastikan apa yang ada di balik gundukan itu. Enggak lama kemudian, yang masih di hari itu, polisi pun langsung berdatangan dan tanah gundukan itu pun sama-sama mereka bongkar. Yang mana di sinilah mereka pun nemuin tubuhnya Santoso yang udah mulai membusuk. Terus enggak lama kemudian Yulianto pun pulang menggunakan motor Santoso, yang akhirnya dia pun di situ langsung ditangkap di rumahnya di hadapan istri dan anak-anaknya. Nah, setelah itu ya dia pun langsung dibawa pihak kepolisian dan diperiksa, pastinya diinterogasi, yang akhirnya nggak butuh waktu lama Yulianto pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui kalau dia udah menghabisi Santoso yang sebagai pasien pijatnya menggunakan jamu buah kecubung, yang emang dikenal sebagai tukang pijat yang udah banyak nanganin pasien. Nah, jadi polisi pun mulai menggali ini lebih dalam lagi, apakah mungkin dia pernah melakukan hal yang sama ke pasien lainnya. Yang akhirnya disinilah satu persatu mulai terbuka, yang akhirnya semuanya terungkap, yang mana di sini dia mengakui ternyata Santoso ini bukan korban pertamanya, tapi korban ketujuhnya, yang emang ngebuat semua pihak itu bener-bener kaget dengan pengakuan Yulianto ini. Terus di tahun itu juga, di tahun 2010, akhirnya ya satu persatu tulang belulang korbannya berusaha dievakuasi, termasuk tubuh Siti yang udah dieksekusi di tahun 1991 lalu juga berusaha dievakuasi, tapi sayangnya tubuh Siti nggak bisa ditemukan karena diduga tubuhnya udah tertimbun lahar panas akibat letusan Gunung Merapi yang terjadi di tahun 1996 dan juga di tahun 2006. Begitu juga tubuh Soehardi yang dieksekusi di Gua Cermit tadi itu sempat dilakukan evakuasi juga, tapi karena medan yang sulit dan berisiko tinggi karena banyak bebatuan yang ngebuat akses dalam perut guanya yang udah mulai tertutup, jadinya ya tubuh Soehardi pun gagal dievakuasi. Tapi tubuh korban lainnya satu persatu berhasil ditemukan, termasuk tubuh Sugio yang juga ditemukan terkubur di dekat kandang kambingnya yang ada di sebelah rumahnya, yang emang ngebuat polisi di sana bahkan seluruh masyarakat di sana itu bener-bener kaget, terutama ya keluarganya Yulianto ini. Ternyata selama itu ya di sebelah rumah mereka juga ada yang terkubur tuh tanpa sepengetahuan mereka. Terus setelah semuanya terungkap, akhirnya di tahun 2011 Yulianto pun dijatuhi hukuman matoy. Dan setelah itu dia pun tuh dipenjara di rutan kelas 1A yang ada di Solo. Dipenjara karena Yulianto yang sudah menghabisi 7 orang termasuk salah satunya anggota Kopassus. Jadi dia pun jadi tahanan yang dikenal dan juga ditakutin para napi lain. Dalam penahanannya, Yulianto sempat berantem dengan napi lain yang ngebuat lawannya babak belur, bahkan sampai bertekuk lutut sama dia. Yang emang ini ngebuat dia di sel jadi tahanan yang paling ditakutin, tapi itu semua juga masuk ke catatan perilaku baiknya di penjara. Karena di tahun 2015 saat Yulianto mengajukan permohonan gerasi ke presiden untuk hukumannya diringankan, gerasinya pun langsung ditolak. Yang akhirnya hukumannya pun ya tetap hukuman matoy, yang mana soal penolakan dan diterimanya gerasinya itu ya tergantung gimana catatan perilaku baiknya di penjara. Tapi soal hukumannya, soal kapan dia ini dieksekusi, jadi biasanya terdakwa hukuman mati akan dieksekusi minimal setelah dia ini menjalani 10 tahun penjara, yang harusnya di tahun 2021 kemarin Yulianto ini udah dieksekusi. Tapi pas aku cari informasinya aku nggak nemuin tuh informasinya apakah dia ini udah dieksekusi apa belum. Tapi kalaupun belum ya kayaknya nggak lama lagi sih dia ini akan dieksekusi karena kan gerasinya ditolak. Jadi cepat atau lambat dia bakal dieksekusi. Jadi inilah kasus tentang orang ini yang menurut aku ini bener-bener gila banget sih ya. Yang menurut aku ini yang paling seremnya ini ya, semua korbannya nggak ada yang bisa menghindar kalau udah masuk targetnya ya, karena nggak ada yang menduga, nggak ada yang tahu juga gimana isi kepala dan isi hatinya. Jadi semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Semoga kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi di kehidupan kita semua. Jadi kita cukup tahu aja cerita dan kisahnya kayak gini, jangan sampai ngalaminya langsung. Dan untuk kita semua hati-hati juga ya, karena kita nggak pernah tahu isi hati orang lain.
Ya minimal kalau nggak bisa berbuat baik ke orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain sih. Karena kita nggak pernah tahu mentalnya sampai kemana. Karena serem banget kan kalau nemu orang berperan dan nekat kayak gini, kayak Yulianto ini. Bisa kelar hidup kita. Tapi apapun itu, semoga orang-orang yang bersumbu pendek kayak gini jangan ada di lingkungan kita, karena serem banget sih. Jadi kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya, amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan mendengarkan dari channel aku. See you next video. Bye.